Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam kenal dan kembali berjumpa dengan saya Pak B. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang pelajaran IPA, khususnya tentang fisika. Untuk teman-teman yang akan atau sedang menghadapi ujian sekolah, khususnya tingkat SMP, semoga sedikit belajar bersama ini bisa menambah wawasan, bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila dalam pembahasan nanti banyak kesalahan dan kekurangannya. Mohon koreksi dan masukan karena saya bukan ahli atau yang kompeten di bidangnya, hanya pemula yang ingin bisa. Untuk memulai belajar pada kali ini, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, masih setia dengan saya Pak B. Pada kali ini saya ada 3 contoh soal ya, yang saya ambil dari beberapa referensi. Yang pertama yaitu menghitung massa jenis benda, kemudian yang kedua konversi suhu, kemudian yang ketiga menghitung cepat rambat gelombang. Langsung saja yang pertama ya, di sini ada 12 gelas ukur ya. Perhatikan pengukuran menggunakan alat dan bahan berikut. Jika massa benda 200 gram, maka massa jenis benda tersebut adalah yang perlu kita pahami di sini ada 2 buah gelas ya, gelas ukur. Yang pertama pada saat hanya terisi air sebanyak 80 ml. Kemudian yang kedua setelah dimasuki benda dengan berat 200 gram ya, maka volume airnya akan berubah menjadi 100 ml. Menjadi 100 cm3. Jadi yang pertama ya, di sini diketahui dulu, yang diketahui masanya ada 200 gram ya. Dan massa 200 gram, kemudian volume benda sama dengan volume air yang tumpah. Karena tadi nggak tumpah sebenarnya ya, tapi volume selisih dari volume airnya ya. Jadi volume benda ini sama dengan selisih volume air dari 80 cm3 menjadi 100 cm3. Jadi ketemunya 200 cm ya. Ini dapatnya dari 100 dikurangi 80. Jadi 100 cm3 dikurangi 80 cm3, ketemunya 20 cm3. Hasilnya dari situ. Kemudian ditanyakan massa jenis bendanya. Ya, kita langsung jawab saja ya. Jawabnya Pi ya, atau massa jenis benda sama dengan massa benda ya, MB, massa benda dibagi dengan volume benda ya, massa benda dibagi dengan volume benda. Jadi 200, massanya 200 dibagi dengan 20 sama dengan 10 gram per cm3. Jadi volume bendanya nih massa jenis bendanya 10 gram per cm3. Ini untuk yang pertama, gampang ya teman-teman ya. Yang kedua, jika termometer reaumur menunjukkan angka 60 derajat, maka termometer Celcius menunjukkan angka berapa? Ya, berarti diketahui di sini derajat reaumurnya ya kan, dari 60 derajat reaumur. Kemudian ditanyakan berapa derajat Celcius, gitu kan? Kita jawab. Rumusnya apa teman-teman? Ada yang masih ingat rumusnya? Konversi dari reaumur ke derajat Celcius. Ada yang masih ingat? Rumusnya rumusnya 5/4 dikalikan derajat reaumurnya ya kan, TC sama dengan 5/4 dikalikan TR. 5/4 dikalikan 60 derajat reaumur sama dengan 75 derajat Celcius. Berarti jawabannya 75
derajat Celcius. Ada di jawaban yang D. Oke, gampang ya teman-teman. Nanti silahkan dipelajari konversi tidak mesti reaumur ke Celcius, mungkin bisa Kelvin ke Celcius, bisa Celcius ke Kelvin, ataupun Celcius ke reaumur dan sebagainya, dibolak-balik. Yang penting teman-teman banyak berlatih. Oke, kemudian yang ketiga, perhatikan gambar rambat gelombang berikut. Kan cepat rambat gelombang di atas adalah, oke, dari sini bisa kita ketahui yang pertama jaraknya ada 12 meter. Kemudian waktu keseluruhan gelombang ini ada 3 sekon, Kemudian berapa banyak gelombang ya? Banyaknya gelombang ada berapa ini? Dihitung satu gelombang ketika gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah, ya kan? Satu gelombang berarti kalau ini berarti ada berapa gelombang? Ada 3. Ada berapa gelombang? Ada 1 tambah setengah, berarti 1,5 gelombang. Oke, berarti diketahui apa saja? Yang diketahui pertama jaraknya 12 meter, kemudian waktunya 3 sekon, kemudian banyaknya gelombang 1,5 gelombang. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan cepat rambat gelombangnya, ya kan? Cepat rambat gelombang atau V-nya berapa? Oke, dan kita jawab. Oke, rumus cepat rambat gelombang V sama dengan lambda dibagi T, atau panjang gelombang dibagi dengan periode, kan? Panjang gelombang dibagi periode. Dan kita masukkan, karena di sini panjang gelombangnya ya, T-nya panjang gelombangnya belum ada, T-nya juga belum ada, maka kita harus cari dulu. Ya, kita harus cari dulu panjang gelombangnya. Kita harus cari panjang gelombangnya dulu. Panjang gelombang lambda sama dengan S per N, ya, S per N, atau waktu 12 sekon, ya, 12 sekon dibagi dengan 1,5 gelombang tadi, maka ketemu 8 meter panjang gelombangnya. Nih. Kemudian yang kedua yang harus kita cari T, periodenya, ya, periodenya berapa? Periodenya T sama dengan T dibagi dengan N, atau 3 sekon dibagi dengan 1,5 gelombang sama dengan 2 sekon. Sebenarnya tanpa kita melihat rumus ini ya, kita tidak menghitung ini, kita bisa dengan cara melihat gambar yang ada, ya, gambar yang ada di sini. Kita lihat untuk panjang gelombang, ya, panjang gelombang karena di sini sudah ada tadi panjangnya 12 meter, kemudian di waktunya 3 sekon, berarti kan setiap sekonnya ada berapa meter, itu kan 12 dibagi 3, 4, berarti kan 1 sekon itu sama dengan 4 meter. Berarti kalau satu gelombang berarti kan 1, 2 sampai dengan angka 2 ini berapa? 4 tambah 4, 8. Oke, panjang gelombangnya 8. Kemudian waktunya atau periodenya berapa? Periodenya berapa sekon? Periodenya bisa kita lihat dari sini, satu gelombang kan, satu gelombang 1 sampai 2, berarti 2 sekon, sama dengan ini. Kemudian kalau panjang gelombang dan periodenya sudah ketemu, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya yang tadi, ya, yang V sama dengan lambda per T. 8 dibagi 2 sekon sama dengan 4 meter per sekon. Jawabannya 4 meter per sekon. Demikian teman-teman semua untuk contoh soal yang pertama, ya, 3 contoh soal yang pertama. Semoga dapat dijadikan referensi dan ada manfaat yang bisa dipetik. Sekali lagi saya mohon maaf, banyak sekali kekurangan, kekeliruan dari saya menyampaikan karena saya hanya pemula dan bukan ahlinya, ya. Saya tidak pernah belajar khusus tentang IPA selain di jenjang sekolah mulai dari SD sampai dengan SMA. Jadi mohon koreksi dari Bapak Ibu guru yang kompeten di bidang fisika ataupun di IPA secara umum. Mohon masukan dan kritik yang membangun, yang bisa memotivasi saya sebagai pemula untuk lebih bisa. Sekali lagi terima kasih. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.